Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami yang berjudul jenis-jenis modal kerja. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sabrina Aulia Ramadan dan rekan-rekan saya. Nama saya Mutia Nur Zahra. Nama saya Siti Nurayu Lestari. Selanjutnya, kami akan langsung memaparkan materi kami. Mohon disimak baik-baik and happy watching. Definisi modal kerja. Modal kerja ialah anggaran keuangan yang dibutuhkan oleh suatu entitas guna mencukupi kepentingan kegiatan operasi yang dibutuhkan untuk kegiatan hariannya. Singkatnya, modal kerja itu ialah dana yang diperlukan entitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana modal kerja itu sendiri berperan untuk menyanggah aktivitas operasional suatu entitas. Jika entitas tidak memiliki modal kerja, aktivitas entitas tersebut tidak akan bisa berjalan dengan normal. Slide yang selanjutnya yaitu mengenai konsep modal kerja. Yang pertama ini ada konsep kuantitatif atau gross working capital, di mana konsep ini dikenal sebagai modal kerja bruto. Hal ini dikarenakan konsep ini lebih mengutamakan nilai ataupun besaran anggaran secara kuantitatif yang terdapat pada aset yang rotasi ataupun perputarannya kurang dari setahun, tanpa memperhatikan kewajiban ataupun utang jangka panjang dan jangka pendek. Konsep modal kerja yang selanjutnya yaitu konsep kualitatif, di mana konsep ini mencakup perbedaan di antara aset lancar dengan hutang lancar. Modal kerja bukan hanya bagian dari elemen aktiva lancar, tetapi perlu memperhatikan kewajiban yang harus segera dibayar. Oleh karena itu, pembayaran hutang yang jatuh tempo tidak akan mengganggu dana operasional dari kegiatan perusahaan. Selanjutnya, konsep yang terakhir ini mengenai konsep fungsional. Konsep ini menyatakan anggaran yang digunakan entitas ketika menghasilkan keuntungan saat ini yang selaras dengan maksud entitas dalam satu jangka waktu tertentu. Menurut konsep ini, yang disebut modal kerja, terdapat akun kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, lalu ada persediaan, serta aktiva tetap sebesar penyusutan periode tersebut. Contoh konsep fungsional, terdapat aktiva lancar dengan akun kas sebesar 50 juta, efek sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 75 juta, persediaan barang sebesar 120 juta. Kemudian total aktiva lancar sebesar 295 juta. Lalu ada aktiva tetap, terdapat tanah sebesar 150 juta, bangunan dan gedung sebesar 300 juta, mesin sebesar 250 juta, dan total aktiva tetap sebesar 700 juta. Lalu selanjutnya ada penyusutan gedung sebesar 50 juta dan penyusutan mesin sebesar 40 juta. Diketahui bahwa penjualan kredit dengan profit margin sebesar 30%. Perhitungan modal kerja konsep fungsional. Modal kerja atau capital working. Terdapat akun kas sebesar 50 juta, piutang dagang 70% sebesar 52.500.000, di mana 52.500.000 ini didapat dari 75 juta dikalikan dengan 70%. Selanjutnya ada persediaan barang sebesar 120 juta, penyusutan gedung sebesar 50 juta, dan penyusutan mesin sebesar 40 juta. Kemudian ditotal semua menjadi 277.500.000. Perhitungan selanjutnya mengenai modal kerja potensial atau potential working capital. Terdapat efek sebesar 50 juta, margin laba 30% sebesar 22.500.000. 22.500.000 tersebut didapat dari piutang dagang sebesar 75 juta dikalikan dengan 30%. Kemudian hasilnya ditambahkan semua menjadi 72.500.000. Perhitungan yang terakhir mengenai bukan modal kerja atau non-working capital, terdapat tanah sebesar 150 juta, bangunan dan gedung sebesar 250 juta, dan mesin sebesar 210 juta. Kemudian ditambahkan semua menjadi 610 juta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat modal kerja. Yang pertama itu memberikan perlindungan entitas dari krisis modal yang diakibatkan oleh nilai aset lancar yang menurun. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi perusahaan agar dapat melakukan pembayaran sewa dan kewajiban lainnya dengan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan jaminan kepada perusahaan untuk memiliki credit standing yang lebih besar dan memberikan kemungkinan bagi entitas agar bisa melewati risiko ataupun krisis keuangan yang bisa terjadi di masa mendatang. Lalu yang keempat, perusahaan mungkin dapat mempunyai jumlah perusahaan yang cukup
agar dapat melayani pelanggan. Yang kelima, memberikan kemungkinan bahwa pelanggan bisa mendapatkan kredit yang lebih menguntungkan dari perusahaan. Yang keenam, terakhir, karena tidak ditemukan kesulitan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan, maka kemungkinan kegiatan operasional perusahaan pun dapat berjalan lebih efisien. Selanjutnya, jenis modal kerja. Nah, jenis modal kerja itu ada dua, yaitu yang pertama modal aktif. Nah, modal aktif ini merupakan jenis modal yang bentuk atau rupanya dapat ditunjukkan atau modal yang terdapat di samping debit di neraca. Lalu yang kedua itu ada modal pasif. Nah, modal pasif merupakan jenis modal yang sumbernya dapat ditunjukkan atau modal yang terdapat di samping kredit dari neraca. Sedangkan menurut Taylor, modal kerja itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama modal kerja permanen. Nah, modal kerja permanen itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal kerja primer sebagai modal kerja minimal yang harus ada untuk menjamin perusahaan tetap beroperasi. Lalu yang kedua, modal kerja normal, yaitu modal kerja yang harus ada pada tingkat produksi normal. Nah, produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Selanjutnya, modal kerja menurut Taylor yang kedua itu ada modal kerja variabel. Nah, macam-macam modal kerja variabel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, modal kerja musiman yang merupakan dana untuk mengantisipasi adanya fluktuasi kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, modal kerja siklis merupakan dana yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Lalu yang ketiga, modal kerja darurat merupakan dana yang kebutuhannya dipengaruhi keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kazmir juga memberikan pendapat mengenai modal kerja. Nah, yang pertama menurut Kazmir itu ada gross working capital. Nah, gross working capital merupakan aktiva lancar secara keseluruhan meliputi kas, bank, surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Lalu yang kedua ada net working capital. Nah, net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek dalam 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Selanjutnya, kebijaksanaan pengelolaan modal kerja. Nah, kebijaksanaan pengelolaan modal kerja itu ada yang pertama, kebijakan konservatif atau kehati-hatian. Mayoritas dari modal kerja diisi dengan banyaknya sumber anggaran jangka panjang dibandingkan dengan sumber anggaran jangka pendek. Sumber dana jangka panjang memenuhi modal kerja permanen dan sejumlah variabel lainnya. Berbeda dengan sumber dana jangka pendek yang lebih banyak memenuhi sebagian modal kerja variabel, tingkat keamanan perusahaan perlu diperhitungkan dengan baik karena memiliki kebebasan dalam pelunasan. Kebijaksanaan pengelolaan modal kerja. Yang kedua ada kebijakan moderat atau hedging. Dalam kebijakan moderat ini, risiko yang akan dihadapi adalah masalah sulitnya dalam memperkirakan jadwal arus kas bersih dan utang yang harus dibayarkan yang pada saat terjadinya akibat adanya penyimpangan aliran kas yang diinginkan. Yang ketiga ada kebijakan agresif. Dalam kebijakan ini mengutamakan keamanan, sehingga tingkat profitabilitasnya menjadi kecil yang diakibatkan oleh margin of safety yang sangat tinggi, sehingga perusahaan tidak takut untuk mengambil resiko yang besar dan dapat mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi dalam trade-off. Selanjutnya terdapat komponen modal kerja yang terdiri dari aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar menurut Munawir, aktiva lancar uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai yang dapat dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, di mana paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Contohnya seperti kas, investasi jangka panjang, wesel tagih, piutang dagang, pendapatan yang masih akan diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. B. Utang lancar
Menurut Kasmir, utang lancar ialah tanggung jawab ataupun utang perusahaan pada bagian yang lain yang harus segera dilunasi. Dalam jangka waktu utang lancar ialah dalam kurung waktu setahun. Contohnya seperti utang dagang, pendapatan yang ditangguhkan, dan utang dividen. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi dalam penentuan modal kerja yang diperlukan sebuah entitas, yaitu 1. Sifat atau tipe perusahaannya. 2. Waktu yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi atau mendapatkan barang yang akan dilakukan penjualan beserta harga persatuan barang itu. 3. Persyaratan dalam memperoleh bahan atau barang dagang. 4. Persyaratan dalam penjualan. 5. Tingkat perputaran persediaan. Selanjutnya terdapat penggunaan modal kerja. Modal kerja atau dana perusahaan digunakan untuk 1. Digunakan untuk pembayaran utang sehingga terjadi penurunan utang. 2. Digunakan untuk menurunkan modal. 3. Melakukan pembelian aset dengan tujuan untuk menambahkan aset perusahaan. Penggunaan modal kerja selanjutnya digunakan dalam penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja seperti 1. Pembayaran kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan. 2. Pembayaran kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat-surat berharga atau efek maupun kerugian insidental lainnya. Yang ketiga, adanya pembayaran utang-utang jangka panjang, utang hipotek obligasi maupun utang jangka panjang lainnya. Yang keempat, adanya pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau tumbuhnya utang lancar. Yang kelima, adanya pengambilan uang kas oleh pemilik perusahaan dan pengambilan keuntungan atas pengambilan dividen oleh pemilik dalam perseroan terbatas. Yang keenam, adanya pembentukan dana dari aktiva lancar pada tujuan tertentu dalam jangka panjang. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah anggaran yang dibutuhkan oleh entitas untuk memenuhi kebutuhan operasi hariannya. Modal kerja memiliki peranan untuk menyangga aktivitas operasional entitas. Jika tidak, entitas tersebut tidak akan beroperasi secara normal. Jenis modal kerja terbagi menjadi dua macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Selain itu, komponen modal kerja terdiri dari aktiva lancar dan utang lancar, dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu sifat atau tipe perusahaan, waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan produksi atau mendapatkan produk yang akan dijual, serta harga persatuan barang, persyaratan dalam memperoleh bahan atau barang dagang, persyaratan dalam penjualan, dan tingkat perputaran persediaan. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.